Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini. NIM saya 857122277. Saya dari semester 5. Di sini saya akan membuat video praktik pembelajaran terpadu di Sekolah SDN Karahaur 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, baik semuanya ya. Nah, sebelum kita mulai belajarnya, kita doa dulu ya, yang dipimpin sama KM. Silakan. Sekarang Ibu bacain dulu nih kompetensi dasarnya buat pelajaran kita hari ini. Jadi ada beberapa muatan yang kita pelajarin ya. Yang pertama itu ada muatan IPA. Nah, kompetensinya itu menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Nah, indikatornya ini ada mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut ada juga menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya dan indikatornya ada untuk melaporkan hasil percobaan cahaya dan cermin yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya dan bentuk kualitas. Ada juga dari muatan IPS nih, tadi kan yang IPA ya. Ada juga yang mengidentifikasi kerajaan Hindu atau Buddha atau Islam di lingkungan daerah setempat. Nah, indikatornya ini ada untuk menyebutkan peninggalan kerajaan masa Islam pada masa kini. Lanjut yang ada muatan bahasa Indonesia, yaitu membandingkan hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui. Lanjut indikator ada menyebutkan informasi dengan menggunakan tabel KW atau knowledge view when to know ya. Tema pelajaran kita hari ini itu adalah pahlawanku, kebanggaanku. Nah, sebelum lanjut, Ibu mau tanya dulu nih, ada yang tahu nggak pahlawan itu apa? Tahu. Apa? Boleh disebutin? Nggak tahu? Oke. Nah, pahlawan itu adalah sebutan bagi mereka yang luar biasa berjasa bagi bangsanya. Jadi kalau misalkan anak-anak punya gambar pahlawan, kayak yang di Uang Seribu, itu kan ada Patimura ya, dan lain-lain. Nah, terus di sini juga ada nilai-nilai kepahlawanan, yaitu cinta tanah air, kebersamaan, kesetaraan, nasionalisme, dan patriotisme. Nah, di sini juga ada kisah dari Sultan Hasanuddin ya. Mau Ibu bacain dulu, anak-anak tolong perhatiin ya. Nah, di sini Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Goa di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur. Nah, karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda, ia membela kepentingan kerajaan dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Alu Palaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarganya sendiri. Alu Palaka Latendri atau Toerum sudah seperti saudara kandung sendiri. Alu Palaka Latendri mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan kecil di sekitar kerajaan untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan di Universitas Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menandakan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di kompleks pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks pemakaman Raja-Raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Nah, jadi Sultan Hasanuddin ini kenapa bisa disebut sebagai pahlawan? Karena dia itu membela negaranya ya dari jajahan Belanda. Jadi sebelum negara kita merdeka kan dijajah ya sama Belanda. Nah, dia berperang sama Belanda untuk memerdekakan negara kita. Jadi dia patut disebut sebagai pahlawan. Nah, kalau misalkan zaman dulu kan belum ada handphone ya. Terus
Terus kalau misalkan orang-orang mau janjian buat perang itu gimana? Nah kita itu pakai sistem cahaya ya. Jadi kalau misalkan anak-anak tahu kaca, kalau misalkan kita kena sinar matahari kan ada pantulannya. Nah itu zaman dulu dijadiin komunikasi biar tahu posisi tempatnya ada di mana kayak gitu. Jadi kan kalau yang tadi itu contoh pahlawan zaman dulu. Nah kalau sekarang itu ada nggak sih Bu contoh pahlawannya? Ada ya. Di sini itu ada Gus Nadi Wiyoga, prestasi di tengah keterbatasan. Jadi Ibu baca kisahnya dulu ya. Nah di sini itu Gus Nadi Wiyoga berumur 15 tahun. Dia dari keluarga sederhana atau bahkan kurang mampu ya, yang tinggal di dusun Waringin, Wagumoharjo, Sleman, Yogyakarta. Ayahnya adalah seorang tukang sol sepatu dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Kondisi perekonomian orang tua Gus Nadi yang kekurangan tidak membuatnya pakai semangat untuk berprestasi dan belajar. Yoga, panggilan akrabnya, berhasil meraih medali perak Olimpiade Sains Nasional di 2011 Manado. Hasil ini mengantarkan Yoga mewakili Indonesia di International Competition and Assessment for Schools wilayah Asia Pasifik tahun 2011. Nah, pada kompetisi ini Yoga mendapatkan medali perak. Kesederhanaan tidak menjadi hambatan baginya untuk berprestasi. Sejak kecil, Yoga terbiasa belajar mandiri, tekun mengulang pelajaran yang diterimanya di sekolah. Nah, bagaimana memilih semuanya? Nah, semua itu berawal ketika dia duduk di kelas 3 SD ya. Saat itu ia dikirim ke Hong Kong pada tahun 2007 untuk mengikuti lomba matematika mewakili Indonesia. Dalam perlombaan itu, ia tidak menang. Ya, namun hal ini menjadi pemicu bagi Yoga untuk terus belajar. Jadi kegagalan itu bukan suatu alasan buat kalian malas belajar ya. Dan keterbatasan ekonomi juga nggak akan menghentikan kita untuk menggapai cita-cita. Nah di sini juga ada contoh dari sila kelima. Ada yang tahu ini sila kelima? Pancasila yang kelima, ada yang tahu? Oke, coba sebutin. Oke, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, betul ya. Nah di sini juga ada poin-poinnya. Nah di sini itu adil itu kita harus sama ya. Jadi kita nggak boleh nih beda-bedain teman, yang kaya, yang miskin, yang putih, yang itu nggak boleh ya. Semuanya sama, kita harus menyamaratakan manusia. Terus juga mau bekerja keras, sama kayak contoh yang tadi dibacain kisahnya, dia mau bekerja keras walaupun dia gagal, dia nggak berhenti sampai situ aja. Nah terus mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa orang lain, menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain ada pada lambang sila kelima. Lambang sila kelima ada yang tahu nggak? Padi dan kapas. Padi dan kapas, betul ya. Bangga.